Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin calon-calon ahli surga yang sama-sama mengharap ridho Allah, magfirah Allah, dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya hormati. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah yang telah mengantarkan kita khususnya pada hari ini, sore ini, untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dilanjutkan dengan sedikit kajian Riyadhus Shalihin dan juga sholat isya berjamaah. Semoga dengan sejumlah amal yang pernah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan yang akan kita laksanakan sampai Allah memanggil kita, kita termasuk hamba yang diridhoinya, diampuni dosa-dosa kita, dan termasuk hamba-hamba yang masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengkaji Riyadhus Shalihin, mohon izin untuk mengingatkan bahwa kita harus membiasakan untuk memohon kepada Allah dan meyakini bahwa doa itu dahsyatnya luar biasa. Dan pada kesempatan ini, dalam kesempatan lain juga saya himbau untuk memohon kepada Allah kepentingan untuk pribadi kita, untuk orang tua kita yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Mereka membutuhkan doa kita, apalagi yang sudah meninggal. Untuk saudara-saudara kita ahli masjid yang sudah meninggal juga kita doakan, mudah-mudahan mereka diampuni dosanya, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diafiatkan rohnya, ditempatkan di alam kubur seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Untuk kita sendiri juga sama, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa istri dan putra-putra kita. Bagi kita yang sedang sakit memaksakan hadir di masjid ini, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dengan segera dan menjadikan kifarat atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan, serta segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring doa, Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si, Allahumma shfi maradahum antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyusfiyahum. Kami memohon kepada Allah yang maha agung, Tuhan arasy yang agung, agar segera menyembuhkan kami yang sedang sakit dan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin. Ikhwatu iman, terakhir kita mengkaji Riyadhus Shalihin nomor 9 dalam pertemuan yang keempat di bulan Februari, Maret, April, karena ada Ramadan dan saya sendiri absen, jadi terlewat 2 bulan. Sebagaimana biasa bahwa Riyadhus Shalihin artinya adalah tamannya orang-orang soleh, tempat menenangkan hati bagi orang-orang yang soleh. Dan rasanya tepat sekali kitab itu disusun oleh Imam An-Nawawi dengan judul Riyadhus Shalihin, tamannya orang soleh, karena kalau kita menyimak dalamnya dari ribuan hadis tersebut, nampaknya benar-benar menenangkan hati kita karena sumbernya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang kebanyakannya adalah sahih.
Untuk yang ke nomor 10 dan 11 ini insya Allah 40 menit kita punya waktu supaya terkesan dan benar-benar kita sama-sama membaca. Maka saya tuntun sebagaimana biasa. Dua hadis ini isinya sudah kita kenal. Sudah kita kenal riwayatnya, riwayat Bukhari Muslim dua-duanya. Isinya sudah kita kenal, tinggal mungkin juga hadisnya ada yang sudah hafal. Karena ini memang sudah familiar gitu ya hadisnya. Maka ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah. Hadis diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli, salatnya seseorang, fi jama'atin, dalam berjamaah, tazidu ala solatihi, akan meningkat dari solatnya itu, fi suqihi, dibandingkan dengan di pasarnya, wa baitihi, dan di rumahnya, bid'an wa ishrina darajatan, sebanyak 21 derajat. Wa dzalika, dan demikian itu, anna ahadahum, sesungguhnya salah seorang di antara mereka, idza tawaddoa, apabila dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, maka akan membaguskan wudunya. Thumma atal masjida, kemudian ia datang ke masjid, la yuridu, tidak ada yang dituju, illas salata, kecuali salat, la yanhazuhu, dia tidak bergerak, illas salatu, kecuali untuk salat, lam yakhuttu, dia tidak melangkah, khutwatan, selangkah pun, illa rufi'a, kecuali ia akan ditinggikan, lahu, baginya, biha, dengan langkahnya, darajatun, setiap derajat, wahutto, dan dia dilangkahkan, anhu, daripadanya, biha, dengannya, khotiatun, bersih dari dosanya, hatta, sampai, yadkhulal masjida, ia masuk masjid. Fa idza dakhalal masjida, dan apabila dia masuk ke masjid, kana fis sholati, maka dia mendapatkan pahala seperti salat. Maka natis sholatu, selama salatnya itu,
hiyallati tahbisuhu, ia menjalaninya. Wal malaikatu, sedangkan para malaikat yusalluna ala ahadikum, mereka mendoakan keselamatan kepada kamu, madama fi majlisihi, selama dia berada di tempat duduknya, alladzi shalla fihi, yang dia salat padanya. Yaquluna, para malaikat berdoa, Allahummarhamhu, ya Allah limpahkanlah rahmat buat dia. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Malam yu'dhi fihi, selama dia tidak berbuat buruk. Malam yuhdith fihi, selama dia tidak berhadas. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaq alaih. Wa hadzal lafdun, dan ini lafadznya Muslimin, riwayat Muslim. Hadis kedua, hadis nomor 11. Wa an Abil Abbasi, dari bapaknya Bapak Abbas, Abdullah bin Abbasin, yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbihi, pada apa-apa yang dijelaskan dari Tuhannya. Tabaraka wa ta'ala, yang maha memiliki barokah dan maha tinggi. Qala, ia berkata, beliau bersabda ya. Qala, beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, katabal hasanati, mencatatkan kebaikan-kebaikan, wassayyiati, dan keburukan-keburukan. Summa bayyana dzalika, kemudian ia menjelaskan hal itu. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berniat untuk berbuat kebaikan, falam ya'malha, tetapi dia tidak mengamalkannya, katabahallahu, Allah telah mencatatkan niatnya, indahu, di sisinya, tabaraka wa ta'ala, yang maha memiliki barokah dan maha tinggi. Indahu, di sisi Allah, hasanatan kamilatan, sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma, dan jika dia berniat, biha, dengan niatnya itu, fa'amilaha, lalu dia melaksanakannya, katabahallahu,
Allah akan mencatatnya asyra hasanatin, sama dengan 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai dengan 700 kali lipat, ila ad'afin kasiratin, bahkan lebih dari itu. Wa in hamma, dan jika seseorang bermaksud bisayyiatin, untuk berbuat keburukan, falam ya'malha, tetapi dia tidak mengerjakannya, katabahallahu, Allah mencatatkan niat itu, indahu, di sisinya, hasanatan kamilatan, sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Wa in hamma, dan jika dia berniat biha, dengannya, fa'amilaha, lalu ia melakukannya, katabahallahu, maka Allah mencatatnya sayyi'atan wahidatan, hanya sebuah keburukan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, hadis ini sudah mungkin sering kita dengar, mungkin sering kita baca, bahkan mungkin kita sudah hafal. Tetapi tidak salah kita mentadarusinya, supaya benar-benar kita berada dalam taman kesolehan dan meningkat kesolehan kita. Karena seringkali ilmu itu harus dimurojaah, harus diulang. Kita membaca Fatihah pun diulang-ulang dan kita tidak pernah bosan, dan kita selalu mendapatkan hikmah dari bacaan tersebut. Hadis yang nomor 10 atau hadis yang pertama di sini menerangkan bahwa sholatnya seseorang dengan berjamaah dibandingkan dengan munfarid, dengan sendiri, baik di pasar, maksud di pasar di warung, di tempat kerja, ataupun di rumahnya sendirian, itu bandingannya luar biasa dengan kalimat bid'an wa ishrina darajatan. Bedanya itu 21 derajat. Salat sendirian di rumah, salat berjamaah di masjid, itu pahala di masjid 21 derajat. Di hadis lain, hadis Abu Daud, itu 25 derajat. Hadis Tirmidzi dikatakan sampai 27 derajat. Dan yang paling populer di kalangan kita menyebutnya 20 derajat. Jadi beda sekali. Numawi sok seueur godaan. Pasti setan bakal menggoda karena jelas 1 berbanding 27. Dan perlu kita ketahui bahwa derajat itu bukan kali lipat. Ya. Derajat itu bukan lipatan. Jadi 10 jadi 1 menjadi 10 atau 1 menjadi 100, bukan begitu. Derajat itu seperti busur derajat. Jadi derajat itu tingkatan kemuliaannya. Jadi kalau diumpamakan jabatan RT, nah itu jabatan pertama. RW jabatan lebih tinggi daripada RT, derajatnya lebih tinggi. Bukan RW itu 2 kali lipatan RT, bukan begitu kan? RT ditambah RT maka jadi RW, tidak. Tapi jabatan RW itu lebih tinggi daripada RT. Kalau digaji tema beda gaji. Dan otomatis ya, orang yang jabatannya lebih tinggi atau derajatnya lebih tinggi, maka upahnya lebih tinggi. Bedanya derajat dengan
Di'fan. Yang bawah itu ada di'fan atau ad'afan mudha'afatan. Kalau ad'af itu lipat. 1 menjadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, 1 menjadi 10. Nah itu ad'afan mudha'afatan. Kalau derajat itu seperti busur derajat lah gitu. Ini 0 derajat. Ini 45 derajat. Ini 90 derajat. Nah itu derajat. Naik semakin naik. Jadi RT itu derajat yang paling rendah, jabatan. Nanti RW jabatan yang kedua. Ketiganya lurah. Mulai gaduh gaji didinya, rada ageng. Camat lebih besar daripada lurah. Nanti bupati dan wali kota lebih lagi. Dan komisinya pun lebih banyak gitu ya. Dari proyek-proyek. Kemudian gubernur, beda lagi. Itu namanya derajat. Jadi mohon supaya ini banyak masyarakat yang memahami bahwa 27 itu 27 kali lipat, bukan. Salat maghrib berjamaah di masjid dengan salat maghrib sendirian di rumah itu beda, pahalanya 27 kali lipat, bukan. Tetapi derajatnya di sisi Allah akan berlipat sampai 21, 25 sampai 27. Mending derajat, mending lipat. Mending derajat. Karena derajat otomatis upah lebih tinggi dan kemuliaan harkatnya akan, makomnya akan lebih dihargai, lebih dihormati. Nah ini makna daripada derajat ya. Kenapa orang yang sholat berjamaah di masjid dia mendapatkan derajat sampai 27 derajat? Dijelaskan di sini, wa dzalika anna ahaduhum idza tawaddoa fa ahsanal wudu. Orang yang mau ke masjid mah kalau wudu lebih serius gitu, fa ahsana, akan lebih baik. Kalau di rumah mapan kadang-kadang kita teh wudu teh asal kocepat, kadang-kadang seperti itu. Aneh, dah suka begitulah. Kalau wudu di jamban kita sendiri, kemudian sholatnya di tempat sendiri, itu beda dengan kalau ke masjid, termasuk wudunya di rumah ataupun di masjid. Di masjid mah biasanya suka lebih hati-hati, lebih teliti. Fa'ahsana. Ahsan itu adalah bagus sesuai dengan sunnah, sesuai dengan pola. Itu ihsan namanya. Sah wudunya, tapi tidak ahsan. Artinya begini, kalau setelah bismillah kemudian cuci tangan. Cuci tangan kanan, tangan kiri sampai pergelangan itu sudah sah. Tapi kalau diselat-selati itu ahsan. Diselat-selati setiap jari jemarinya. Kemudian waktu berkumur-kumur, tarik, sebrot sah. Tetapi kalau berkumur-kumur sambil diselat-selati giginya, itu lebih ahsan namanya. Bahkan Nabi mah sampai mengatakan begini ketika berkumur teh. Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak ala kulli wudu. Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, sebaiknya setiap wudu itu disiwak. Siwak itu bisa dikatakan ngosok gigi, tapi Nabi itu pakai tongkat yang membersihkan gigi-gigi. Jadi kalau kita mah pakai apa? Pakai curug gitu ya. Pakai curug karena memang beda ya kalau berkumur-kumur sambil dikodok-kodok gitu kan. Kacang kadele nyelap bisa keluar. Yang pada waktu sholat kadang-kadang di naon ya kacang kadele dicakruk kayak gitu pengaruh. Nah, itu ahsanal wudu. Walaupun berkumur-kumur sebrot itu sah, tapi tidak ahsan. Jadi digosok gitu, bahkan dikocok. Naon dikocok tehnya? Ya dikocok lah. Dikumur, bener-bener kumur gitu. Istansyaqo itu berkumur-kumur, bukan masuk dibuang, bukan. Tapi masuk dikocok pula di dalam, buang. Kocok, buang. Ini satu sesuai sunnah, yang kedua membersihkan, menyehatkan anggota tubuh kita. Bahkan Nabi memerintahkan untuk
khusus untuk subuh itu harus lebih diutamakan. Untuk istinsar, menghirup air ke dalam hidung. Jadi bukan berarti yang lain tidak diperintahkan, tapi subuh itu lebih diutamakan. Mun biasa tara oge dina subuh mah usahakan istinsar, menghirup air ke dalam hidung. Boleh bersama-sama dengan berkumur, boleh dipisah. Itu sebenarnya sunat. Tidak menghirup pun tidak apa-apa. Tapi kalau mau ahsan, maka menghirup air ke dalam hidung itu penting. Kenapa Nabi memerintahkan untuk subuh? Dalam subuh mah harus diutamakan. Karena fa inna syaitona yabitu ala khaisumihi. Setan itu tidur di cukang irung. Nah, itulah setan. Ya. Sampai tidur itu di pas lubang hidung. Kenapa bisa ya? Karena memang mereka itu makhluk yang halus, tidak kasar. Jadi lebet karena hidungnya bisa, karena hati wae bisa langsung yuaswisu pisudurinas gitu. Jadi kadang-kadang dina bujur setan mah gitu. Jadi ketika sholat kadang-kadang suka aya membuat kita ragu. Ketika sholat ya asa aya nu pret-prot di pengker teh gitu. Nah itu kan ngaganggu itu batal henteu. Nah Nabi memerintahkan janganlah kalian berpaling untuk wudu sebelum hatta yajidarihan au ayasma'a hatta tasma'a sautan au tajidarihan, sehingga engkau mendengar suaranya. Tadi sadar henteu, henteu berarti teu batal. Au yajidarihan cing ambungan, teu bau berarti teu batal. Yakinkan itu, jangan sampai terus rakaat pertama rakaat kedua ragu, itu tidak sah salatnya. Yakinkan. Itu sampai dibujur gitu, niup bujur sampai kita diragukan. Jadi khaisum itu penting. Pentingnya di subuh, di wudu yang lain itu ahsanal wudu namanya. Mencuci kaki di banjur boleh asal lengkap gitu sampai 2 mata kaki. Tapi kalau diusap dan disela-selati di antara jari jemarinya itu lebih baik ahsan. Nah itu yang disebut dengan fa ahsanal wudu, dengan wudunya yang terbaik. Tsumma atal masjida, kemudian datang ke masjid, la yuridu illas salat. Dia tidak ada yang dituju kecuali untuk sholat. Kalau wudu di rumah bisa jadi keluar ti jamban teh ningali kue tambang diambil cakruk deui tos wudu teh. Tapi kalau ke masjid mah sudah jelas lah niatnya untuk tidak ada yang dituju. La yuridu illas salat. La yanhazuhu illa salat. Dia tidak bergerak badannya kecuali untuk salat. Lam yakhutu khutwatan illa rufi'alahu biha darajat. Setiap langkahnya itu mendapatkan dapat pahala 1 derajat. Wa khuttu anhu biha khotiatuhu hatta atal masjidah, dan setiap langkah itu menjadi penghapus dosa. Bagaimana tidak naik harkat derajatnya? Sok dari semakin jauh dari rumah ke sini itu akan semakin banyak yang dihapus dosa dari kesalahan kita karena kita sudah berniat untuk ke masjid dan ingin sholat. Fa idza dakhala al masjida kana fi sholati, maka kalau dia sudah masuk masjid itu sama dengan dia sudah sedang melaksanakan sholat. Jadi pahalanya itu pahala sedang sholat, walaupun duduk, walaupun zikir, walaupun baca Quran, dia dapat pahala sholat. Kalau di rumah sendirian apalagi tidak. Kemudian bisolat makanati sholat alati tahbisu wal malaikatu. Nah ini yang penting juga. Di masjid sholat berjamaah itu ketika kita datang ke masjid, numai muntiasa mah papayun-payun ke masjid deh. Nabi sampai menggambarkan orang yang paling pertama datang pahalanya sama dengan berkurban dengan unta. Orang yang kedua datang sama dengan sapi. Yang ketiga dengan domba. Yang keempat sama dengan telur. Numpang tungtung nama boro-boro. Kaopat we mung hanya telur gitu. Kalima lebih bawah daripada telur, kemudian telur puyuh mulanya. Kalau memang hadisnya ada mah gitu.
Nah ini untuk Jumaah sok pengker-pengker teh jangan sampai terjadi gitu. Jadi usahakan yang pertama datang ke masjid gitu. Jadi malaikat itu mendoakan mereka yusalluna, bahasanya yusallun. Yusallun itu mendoakan untuk kemuliaan. Bedanya da'a dengan sholat itu mendoakan untuk dimuliakan. Dan tidak semua doa menggunakan bahasa sholat. Kecuali orang yang sodakoh biasanya. Aku titipkan sodakoh, perintah dalam Al-Quran itu wasolli alaihim. Doakan supaya mereka diberikan kemuliaan. Makanya ketika penerima zakat, penerima sodakoh, menerima itu harus mendoakan dengan kalimat Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, muliakanlah dia. Muliakanlah dia, itu sholat. Mulia itu artinya yang tidak ada pun harus diadakan. Kalau a'ti Allahumma ini as'aluka itu saya nawelah bisa seperti itu. Tapi muliakan itu seperti kita memuliakan tamu. Memuliakan tamu kan beda dengan menyuguhi tamu. Memuliakan mah nganyukeula ka warung. Itu minuman lagi ulah nu kieu lah. Ulah cai herang, nu amis. Nyanak cikopi, kopi nu ti Gunung Puntang. Tah gitu. Itu memuliakan. Namanya memuliakan. Jadi sholawat itu luar biasa. Washolli alaihim. Nah, ini Allahumma yusalluna, mereka mendoakan kemuliaan. Di antara kalimatnya adalah yaquluna, mereka mengatakan Allahumma arhamhu. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepadanya. Imam Ibnu Katsir menyebut rahmat itu adalah penuhi kebutuhannya. Apa yang ia butuhkan, penuhi. Itu rahmat. Beda dengan mawaddah. Mawaddah itu penuhi keinginannya. Ada keinginan dipenuhi teh, ada kebutuhan. Kalau rahmat itu adalah penuhi kebutuhannya. Yang kedua, Allahumma gfir lahu, ampuni dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah terima tobatnya jika dia bertobat. Rabbi gfirli warhamni wazburni wahdini warzukni. Itu adalah ungkapan-ungkapan mohon ampunan. Malam yu'dzi fihi, tapi ada syarat, selama dia tidak berbuat buruk. Jadi orang yang soleh, orang-orang yang tidak berbuat buruk, setiap ke masjid dan datang ke masjid itu didoakan malaikat dengan 3 kalimat ini. Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaihi. Malam yuhdis, tekengeng hitut. Ya. Jadi selama tidak hitut gitu, itu didoakan oleh malaikat dan pahalanya sama dengan sholat. Jadi kalau hitut di masjid angkewe lah, tos adan wudu deui, harita wudu deui weh, gitu. Nah ini malam yuhdis ya, selama tidak berhadas. Hadis nomor 2, hadis nomor 11 dari, maaf ini rasanya Ibnul Abbas ya. Bukan Abil Abbas, wa anibnil Abbas rasanya. Diterima dari Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Ini ada kesalahan. Saya copy paste dari kitab aslinya, tapi aslinya juga bisa jadi salah. Ini Anibni Abbas, dari anaknya Al Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Isinya ini masuk kepada hadis qudsi, firman Allah yang tidak ditulis di dalam Al-Quran, yaitu innallaha katabas hasanati was sayyiati tsumma bayyana dzalika. Allah itu selalu mencatat kebaikan kita, kebaikan ataupun keburukan. Jadi sekecil apapun, di surat Luqman ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin, ya wahai anakku, kalaupun engkau berbuat sekecil sebesar biji sawi atau sebesar pasir dalam kebaikan, Allah akan mencatatnya. Ya'ti bihallah, Allah akan mencatatnya. Nah, catatan itu di sini lebih dipertegas. Innallaha katabal hasanati was sayyiati. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Orang yang sudah berniat untuk berbuat kebaikan tapi tidak dilaksanakan, itu pahalanya
sama dengan sudah melaksanakan sepenuhnya, tapi tenging ngabohong, tenging pura-pura. Kita sudah punya uang 3,5 juta atau 4 juta untuk kurban. Ternyata tidak jadi untuk kurban karena ada yang lebih penting, yaitu ke rumah sakit. Artos 4 juta teh dianggo ke rumah sakit, itu tidak batal ya, karena mementingkan yang lebih penting. Terjadi padahal tos diniatkan di bulan Ramadan keneh ieu artos 4 juta teh kanggo kurban, ternyata tidak jadi karena butuh sekali. Nganyuk teh anu masihan nganyuk, terpaksa yang 4 juta ini digunakan untuk berobat. Tidak jadi. Nah, maka dia dapat pahala sempurna. Jadi jangan khawatir batalnya kurban karena ada kepentingan yang lebih penting, itu dia tetap mendapat pahala, dia sama dengan kurban sempurna, tapi tidak berlipat. Ini bedanya. Tapi kalau yang 4 juta itu digunakan tepat pada waktunya, dianggo mencit sapi gitu, dianggo kurban, maka dia mendapatkan pahala 10 kali lipat. Jika dilaksanakan dari niatnya itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih daripada 700 kali lipat. Nah, ini bedanya ya. Jadi ada pertanyaan, apakah boleh uang yang diniatkan untuk kurban karena ada kepentingan yang lebih penting daripada kurban sehingga dipengkolkeun kadinya? Boleh, cuman pahalanya hanya 1 kali lipat. Tapi kalau dilaksanakan maka pahalanya 10 sampai dengan 700 kali lipat, bahkan lebih. Wa in hamma bisayyi'atin, 3 baris terakhir, barang siapa yang berniat untuk berbuat keburukan, rek ngabohong rek mencuri gitu. Ternyata tidak jadi sieun dosa, tidak jadi bohongnya, itu sama dengan orang yang berniat untuk berbuat dosa, ternyata tidak jadi berbuat dosanya karena takut kepada Allah, dia mendapatkan kebaikan, satu kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan yang sempurna. Orang niat berbuat jahat, ternyata tidak jadi kejahatannya, itu dapat pahala kebaikan yang sempurna. Artinya kalau mau berbohong sama dengan dia sudah jujur yang sempurna pahalanya. Tapi kalau dikerjakan, rek ngabohong ternyata bohong. Mau menipu ternyata menipu, maka dosanya itu 1 kali lipat saja. Jadi bahasanya itu katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Itu bageurna Allahnya, Rahman Rahimnya Allah, berbuat kebaikan mah dilipatkan sampai 10 sampai 700 bahkan lebih, sedangkan berbuat keburukan mah lepas dari membatalkan niat buruknya mendapat pahala, melakukan niat buruknya akan mendapatkan dosa 1 sama dengan 1. Jika orang itu berbohong, dosanya sama dengan dia punya hutang 100.000, maka cukup 100.000 itu dilipatkan hutangnya gitu. Nah, itu seperti itu. Ini hadis saya tekankan sekali lagi, sudah kita kenal dan nuhun-nuhun kalau kita hafal untuk disampaikan kembali kepada keluarga. Saya sangat bergembira kalau ini disampaikan kembali kepada minimal kepada keluarga. Yuk pengajian keluarga, orang membahas Riyadhus Shalihin nomor 10-11. Alhamdulillah berarti sudah kelima ya. 5 itu berarti 5 bulan. 5 bulan kita hafal 11 hadis, lumayan. Hafal tuh. Atau mudah-mudahan mengerti dan mengamalkan, itu sudah luar biasa. Itu saja barangkali bahasan kita yang sudah kangen berapa 3 bulan tidak bertemu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji semakin hari semakin membuat taman-taman itu menenangkan hati kita, karena tujuan hidup kita itu tidak ada yang lain. Ternyata hanya kecuali ridho Allah. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa hidup teh untuk menunggu sholat dan menunggu disolatkan. Itu saja yang barangkali yang paling penting mah. Akan menjadi bahan bawaan sampai ke surga mah, menunggu sholat dan menunggu disolatkan. Kalau hanya untuk membela diri mah geuning teu kabela wae.
awak teh tibu budak dialus-alus terus make skincare untuk kulit tapi beki kolot beki pewat we anger gitu. Gigi dipelihara digosok tiap hari bahkan sehari 2 kali, semakin hari teh bukan semakin bagus tapi kalah semakin ompong. Nah inilah kalau memang tujuannya hanya mempertahankan badan maka tidak ada artinya. Itu saja barangkali, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ikhwatul Iman, ada kurang lebih 2 sampai 3 menit barangkali ada yang saya tanyakan. Oh ya, mangga Pak Haji. Mangga. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi sedikit saja terkait dengan 27 derajat ya, pahalanya 27 derajat ya. Yang umum diketahui bahwa di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat gitu ya. Iya. Apakah ada hubungan juga dengan derajat? Ya. Kalau di sana kan umumnya yang kami ketahui 100.000 kali lipat, itu bukan derajat gitu. Ya. Bagaimana hubungan dengan derajat yang tadi Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Betul. Salat di Masjid Nabawi sama dengan salat 10.000 kali dibandingkan dengan di lembur masing-masing. Salat di Mekah itu pahalanya 1.000 kali lipat dibandingkan dengan di rumah masing-masing. Kali lipat itu di'fin. Hadisnya itu di'fin, kali lipat. Berarti salat maghrib di Masjid Nabawi itu sama dengan salat maghrib 10.000 kali. Jadi pahalanya 10.000 kali. Tapi bukan berarti kita kalau salat di Masjid Nabawi atau salat Masjidil Haram, Allah hutang kepada kita 10.000 salat maghrib. Seperti ada orang yang naik gedung DPR waktu demo, kemudian dia tidak sholat Jumat. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak sholat Jumat padahal kamu muslim? Saya sudah menunaikan ibadah haji. Apa hubungannya dengan ibadah haji? Saya pernah sholat di Masjidil Haram, berarti saya punya sholat Jumat 1.000 dan Allah punya hutang dan saya tidak sholat hari ini, berarti masih ada 999. Nah itu mah salah gitu. Jadi itu lipat ya Pak ya, bukan derajat. Lipat sama dengan sekian kali lipat kita sholat di masjid kampung. Iya, iya betul. Iya lipat yang itu. Tapi berjamaahnya menjadi derajat. Sholat di Masjidil Haram derajat itu 21 sampai 27 derajat. Derajatnya ada kalau berjamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi beda. Dan suka ada kan yang umroh ataupun yang haji juga mau sholat di masjid di dewe aya tetepan yang melakukan itu, yang umroh ataupun yang hajian gitu. Sholatnya di maktab atau di hotel. Bakat Hoream, bahkan ada yang 10 hari di Mekah Madinah tidak pernah sholat di Masjidil Haram kecuali salat yang umroh itu, yang ada hubungan dengan umroh. Itu kan sayang ya. Ada yang saya pernah tanya, saya mada tidak bisa lumpuh gitu, sakit tuur, jadi salatnya di hotel dengan bangganya menyebutkan gitu. Dengan bangganya. Jadi upami umroh mah usahakeun lah salatnya berjamaah di masjid gitu. Di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi gitu. Jadi sekali lagi itu lipat yang ada, tapi pahala di masjidnya tetap 27. Turun kabujang adan Baik, karena sudah memasuki azan Isya, kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.